Mata adalah panglima hati. Semua yang kita kerjakan menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini di Menembus Mata Batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang hadir pada malam hari ini adalah Fitri Karlina. Di sini selalu menghadirkan partisipan yang punya pengalaman guna-guna, santet, pelet, ilmu pesugihan, dan lain-lain. Kalau kamu sendiri, Mbak, punya pengalaman nggak orang-orang di sekitar kamu atau kamu sendiri yang kena guna-guna atau pesugihan, santet, dan lain-lain? Oh ya, waktu itu kakak aku ya, Mbak Nini. Oke. Kan sekitar tahun 95 itu pernah kecelakaan di daerah Jawa Timur, terus kemudian dirawat di rumah sakit di Malang. Jadi waktu itu guna-gunanya nggak sempat masuk sebenarnya, cuma ada suara meledak jam 12 malam karena kita sekeluarga masih bangun jam segitu. Di rumah ini? Di rumah sakit. Di rumah sakit? Di rumah sakit. Dan kita tanya kepada tetangga, maksudnya ke kamar sebelah gitu, nggak ada yang dengar. Ternyata hanya kamar kita aja yang dengar. Dan setelah kita tanya sama orang yang pintar, jadi pada saat Mbak Nini dirawat, ada orang yang ingin melukai dengan cara santet, mistis. Terus keadaannya seperti apa? Ya kita sekeluarga shock ya, shock berat. Cuma karena kebetulan Bapak juga ini ya bisa baca-baca Quran dan segala macam, dan memang tahajudnya juga rajin. Jadi mau masuk itu nggak bisa. Dan kebetulan katanya kalau guna-guna atau santet itu selama jam 12 sampai lebih kita masih terjaga, itu nggak bisa masuk. Dan ternyata gitu. alhamdulillah nggak sempat masuk. Mudah-mudahan sih nggak pernah terjadi seperti itu. Amin, lagi, mudah-mudahan jangan. Dan alhamdulillah sih sekarang baik-baik saja, nggak pernah terjadi lagi. Cuma ya shock. Baik. Nah, peserta atau partisipan kita pada malam hari ini adalah seorang perempuan yang mengaku memiliki ilmu pesugihan. Dan malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan Sani. Halo. Ya Mas. Sani, boleh diceritakan pekerjaan Anda saat ini? Saya sekarang berwirausaha di rumah, punya warung kecil-kecilan, Mas. Oke, apa yang mau Anda ceritakan pada kami? Saya sekarang lagi ikut pesugihan. Dari dulu, sekarang masih saya laksanakan, masih saya jalani lah. Untuk penglaris warung saya. Berhasil? Setelah saya jalani, berhasil. Maksudnya banyak pelanggan yang datang? Banyak banget. Per hari paling minim saya pendapatan bisa sampai 500 sampai 1 juta. Sebelum punya ilmu pesugihan itu? Warung saya sepi banget. Gak ada satupun. Itu didapat dari mana ya? Pertama, saya dikenalkan sama seorang teman saya ke sebuah gunung di daerah Jawa. Dan waktu itu langsung ketemu seseorang atau melakukan ritual sendiri? Ritual dulu, Mas. Pertama, saya nggak percaya. Tapi pas saya jalani, saya tengah malam tuh 3 hari ngikutin ritual, mandi sama beberapa tikus. Tengah malam. Itu pas hari ketiganya saya dimandikan sama bunga-bunga, dikasih mantra-mantra begitulah. Dengan syarat tiap
2 minggu sekali, seminggu 2 kali saya mesti makan daging tikus itu. Itu dimandikan orang atau mandi sendiri waktu itu? Mandi sendiri. Hari ketiganya dimandikan pakai bunga sama orang di situ. Tujuan Anda datang malam hari ini ke Menembus Mata Batin itu apa sebenarnya? Saya sebenarnya pengen lepas dari pesugihan ini. Loh, kenapa nanti warungnya sepi? Ya, saya mesti makan daging itu tiap seminggu 2 kali sampai jadi kebiasaan. Jadi tanpa ritual pun Anda makan daging tikus? Iya, Apa rasanya daging tikus? enak kok. Kayak daging biasa, sapi, daging ayam. Saking terbiasanya. Mencari tikusnya dari mana? Tikus itu kadang datang sendiri di warung saya. Nggak perlu dicari pun ada. Bayu, aku boleh bertanya? Boleh, silakan. Mbak Sani, pernah nggak berpikir bahwa itu tuh ada efek sampingnya buat para pelanggan Mbak Sani? Misalkan mungkin karena makan makanan yang ada pesugihannya jadi sakit atau apa, pernah berpikir kayak gitu nggak? Nggak ada, Mbak. Malah mereka terus berdatangan ke warung saya. Balik lagi. Iya. Oke. Mudah-mudahan Anda bisa melepas kebiasaan ini dan mudah-mudahan malam hari ini bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang dialami. Mohon ceritakan semuanya selengkap-lengkapnya dan sejujur-jujurnya kepada sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Sani mendiami rumah bernomor 16. Dia terlahir tanggal 14 Juli 1988. Sosok yang bersahaja, namun cenderung angkuh dan gegabah. Dia tidak pernah berpikir akibat dari perbuatannya. Ada beberapa korban berjatuhan di tangannya. Saya melihat ada sebuah perjanjian gaib di dirinya. Saya melihat dia melakukan perjanjian gaib dengan siluman. Menyeramkan sekali.